Saya meminta dengan hormat pada Bapak Presiden Joko Widodo untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi secara ilegal, secara inkonstitusional. Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk. KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Kenapa hanya putranya beliau saja yang harus dijadikan ketua umum? Nggak mungkin orang ujuk-ujuk karena survei tinggi langsung duduk sebagai ketua partai. Ini cara pikirnya nggak nyambung menurut saya. Kalau nggak saya keluarkan, mereka ini kok sok paling berjasa, paling bersih. Udahlah, saya tahu semua kok kelakuan di dalam itu. Partai Demokrat pernah besar tapi bukan karena SBY. Partai Demokrat hancur di bawah kepemimpinan Pak SBY. Kita tahu Pak Nasir itu orang Demokrat, dan dulu Pak SBY kan dari Demokrat ya. Dia gagal untuk mengambil alih renegosiasi Freeport gitu loh. Ini momen seharusnya dia lakukan itu pada rezim pemerintahan SBY dulu tahun 2014. Tetapi SBY gagal untuk melakukan itu, dan investasi itu baru mulai dilakukan pada saat pemerintahan Jokowi. Saya kira Jokowi punya isi politik yang bagus ya. Ini kita perlu dukung karena ini adalah salah satu tambang yang sangat produktif. Ya, ini belajar dari sejarahnya Pilkada DKI. Waktu itu kita mau koalisi sama Demokrat, ya, tetapi karena yang ditawarkannya AHY kami nggak. Yang dikatakan Pak Prabowo bahwa banyak elit yang maling dan nyolong itu benar. Di zaman SBY berapa banyak elit Pak Demokrat yang dipenjara. Dan menipu rakyat itu adanya di lapas, tanya sama KPK, dan banyak orang Demokrat ditangkap. Nah itu elit gitu. Minta Jokowi buka isi pertemuan. Sebaiknya Demokrat urusi pertemuan dengan Abud. Agus sampai mewek-mewek drama kirim surat ke Jokowi. Lalu saat atlet ganda putri Graciana dan Apriani Indonesia menjuarai Olimpiade, Demokrat mengucapkan selamat sambil memasang foto AHY segera di depan. Masyarakat sampai bingung sebenarnya yang juara bulu tangkis itu Gracia dan Apriani atau Agus dan Ibas. Padahal partai mereka adalah partai yang anggotanya banyak terkena korupsi Hambalang dan Wisma Atlet. Proyek keduanya jika tidak dikorupsi seharusnya bisa dimanfaatkan para atlet. Kita juga tidak akan lupa saat Demokrat mengkritik pengecatan pesawat kepresidenan yang menghabiskan biaya 2 miliar. Lucunya mereka menolak interpelasi terkait Formula E yang kerugiannya ratusan kali lipat biaya pengecatan pesawat kepresidenan. Ini namanya munafik tingkat tinggi. Rakyat disuguhkan manuver politik tidak bermoral oleh partai drama saat itu. Lalu baru-baru ini Demokrat meminta Jokowi terbuka terkait pertemuan Jokowi dengan petinggi partai koalisi. Inilah yang akan penulis bahas kali ini karena jujur ini benar-benar menggelitik bagi penulis. Demokrat yang baru saja bermesraan di rumah dinas Wan Abud malah mengurusi pertemuan Jokowi dengan partai koalisi. Apakah kaca terlalu mahal buat partai Demokrat beserta petinggi-petingginya? Apakah hanya Demokrat saja yang boleh mengadakan pertemuan khusus, sedangkan pemerintah harus melakukan pertemuan yang bisa diliput untuk publik? Munafik kok kebangetan sih. Malah penulis lihat munafiknya Demokrat sudah melebihi level PKS. Seperti kita ketahui PKS juga protes pengecetan pesawat kepresidenan. Namun diam ketika terjadi anggaran mobil mewah kadernya yang menjabat dan menolak interpelasi Formula E. Dilansir surat.com, Syarif Hasan, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat berkata, itu salah satu ketidaktransparansinya. Seharusnya kalau menyangkut semua dibahas disampaikan saja, nggak apa-apa. Kami sih nggak ada masalah, kata Syarif di Kompleks Parlemen DPR Jakarta pada Kamis. Komentar tulis, coba Demokrat transparan dulu tentang isi pertemuan partai-partai di rumah dinas Pak Anies, baru menuntut Pak Jokowi buat transparan. Jangan malah kayak maling teriak maling. Beli dulu lah kaca yang besar. Selain untuk introspeksi, bisa digunakan SBY untuk melihat dirinya sendiri kalau bermain gitar sambil menyanyikan lagu PHI. Kami Partai Demokrat tetap memegang statement Pak Presiden Jokowi waktu di Istana Bogor bahwa jangan mengikuti saya di dalam hal wacana pembahasan amandemen karena itu domainnya MPR, ujar Syarif mengutip pernyataan Jokowi. Komentar penulis, logika macam apa yang dipakai petinggi Partai Demokrat ini? Masalah amandemen itu dibahas di MPR yang mempunyai gedungnya sendiri. Apakah Jokowi pernah terlihat di gedung MPR ikut serta dalam proses amandemen? Demokrat harus bisa membuktikan tuduhannya. Kalau partai koalisi bahas soal amandemen, ya itu jelas hanya pembicaraan biasa saja.
Jokowi posisinya tegas kalau dia tidak dalam kapasitas untuk menolak atau mendukung amandemen. Berikut tanggapan dari salah satu partai koalisi. Menurut Waketum PPP Arsul Sani Bahasa, Jokowi dalam pernyataannya tidak dalam kapasitas menolak maupun mendukung amandemen, sebab amandemen merupakan domain dari MPR, bukan wilayah presiden maupun pemerintah. Jadi itu berpulang kepada MPR dan partai-partai politik yang memiliki fraksi di MPR. Jadi itu inti yang dikatakan presiden. Selanjutnya presiden mengingatkan agar kalaupun ada amandemen maka jangan menimbulkan kegaduhan, kata Arsul kepada wartawan Kamis 2 September. Lagian yang ngobrol kan partai koalisi Jokowi. Kok Demokrat yang bukan bagian partai koalisi malah komentarin koalisi orang lain sih? Kalau mau komentarin koalisi orang lain ya silakan saja, tapi apa nggak sebaiknya sampai terlebih dahulu transparan terkait pertemuan di rumah dinas Anies? Tolong jadi partai munafiknya jangan kelihatan terang benderang begitu. Masa partai drama terang-terangan sih mempertontonkan kemunafikan? Lama-lama makin menyebalkan saja partai seperti ini. Semoga 2024 partai ini tenggelam. Amin. Si PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani memberikan tanggapan terkait banyaknya karangan bunga yang berjejer di depan halaman gedung DPRD DKI terkait dukungan interpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yani menilai dukungan dalam bentuk karangan bunga itu hanya dikirimkan sedikit masyarakat, sehingga besar potensinya kalau banyak warga yang setuju dengan kebijakan Anies terkait penyelenggaraan Formula E. Jadi ini karangan bunga teman-teman bisa tanyakan siapa yang mengirim? Jangan-jangan yang ngirim cuma segelintir orang. Sementara banyak warga masyarakat yang sesungguhnya mereka merasakan apa yang dilakukan oleh gubernur itu sudah tepat. Oleh sebab itu fraksi PKS di DPRD DKI masih meyakini bahwa interpelasi bukanlah cara yang seharusnya diambil oleh rekannya sesama anggota dewan dari fraksi PDIP dan PSI. Menurut Yani, hal yang saat ini perlu dilakukan dengan segera adalah bukan interpelasi, namun fokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam kondisi pandemi COVID. Seperti diketahui ada sebanyak 35 anggota fraksi PDIP dan PSI yang menggulirkan usulan interpelasi terhadap Anies Baswedan ke Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi beberapa hari lalu. Namun di badan karangan bunga itu bertuliskan yang menunggu keinsafan teman yang lain dan pemerhati teman makan malam dan bukan 7 teman makan malam gratis. Selain itu ada pula yang menyebutkan sejumlah nama organisasi maupun individu seperti alumni SMA 6 Bersatu Jakarta. Ketua fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono mengucapkan apresiasi atas dukungan dalam menggulirkan interpelasi Formula E. Ia meyakini interpelasi sebagai langkah menyelamatkan uang rakyat. Ya, kalau saya terima kasih gitu aja, bahwa langkah yang kami lakukan itu dianggap oleh masyarakat tepat. Yang kita lakukan itu kan semata-mata bagaimana menyelamatkan keuangan daerah. Gembong mengaku tak mengetahui siapa yang mengirimkan karangan bunga ke kantor DPRD DKI. Ia mengaku optimistis interpelasi akan segera terwujud. Sebelumnya 33 anggota DPRD DKI menggulirkan hak interpelasi terkait Formula E, dilihat detik.com. Anggota dewan yang mendukung interpelasi terdiri dari 25 orang dari fraksi PDIP dan 8 orang dari fraksi PSI. Bahkan kedua fraksi kompak menyetorkan surat interpelasi kepada pimpinan DPRD DKI. Wakil Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Imam Mahdiah, menyampaikan nantinya surat ini akan ditindaklanjuti dalam rapat paripurna. Agar interpelasi dapat terwujud, rapat paripurna harus dihadiri 54 anggota dewan. Namun usulan hak interpelasi ditolak oleh 7 fraksi DPRD DKI Jakarta. Selain PDIP dan PSI, penolakan dari 7 fraksi ini diketahui usai adanya pertemuan antara Anies bersama ke-7 fraksi DPRD DKI dan foto pertemuan Anies dengan 7 fraksi DPRD itu beredar di media sosial. Belasan karangan bunga berjejer di depan gedung DPRD DKI hari ini. Karangan itu memiliki narasi serupa, yakni mendukung fraksi PDIP dan PSI mengusulkan hak interpelasi Formula E kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Terpantau 16 karangan bunga dari beragam tulisan. Karangan bunga itu dijajarkan di tepi halaman gedung yang terletak di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Karangan bunga yang dikirim tak mencantumkan nama pengirim. Karangan bunga lain dengan nama pengirim bukan 7 teman makan malam menuliskan narasi Bravo fraksi PDIP dan PSI. Terima kasih untuk mengawasi pemakaian uang rakyat. Lalu ada juga karangan bunga lain yang menyinggung Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan keterangan pengamanan dalam Pemda DPRD DKI, karangan bunga mendukung interpelasi Formula E mulai datang sejak Rabu 1 September sore.
sekitar pukul 5 sore. Pamdal DPRD sendiri mengaku tak tahu siapa saja yang mengirimnya. Sebab karangan bunga itu diantar oleh pekerja pembuat karangan bunga menggunakan mobil pick-up. Sebagai informasi, beberapa waktu lalu 25 anggota fraksi PDIP dan 8 anggota fraksi PSI resmi mengajukan surat usulan hak interpelasi Formula E kepada Ketua DPRD DKI. Selanjutnya, Badan Musyawarah DPRD akan menggelar rapat paripurna sebagai penentuan interpelasi bisa digelar atau tidak. Agar bisa menyetujui perwujudan interpelasi, anggota DPR